Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Bab 2. Bertindak dengan penuh keyakinan. Orang dengan senang hati tertarik kepada Anda jika Anda menunjukkan citra diri yang positif. Nah, bersiap-siaplah. Anda siap mencoba dan mengejar orang yang Anda maksud. Anda berharap audio ini akhirnya akan menyingkap misteri tentang cara melakukannya. Tetapi di lubuk hati, Anda masih ragu apakah Anda dapat melakukan apa yang disajikan. Anda masih ragu-ragu dan khawatir. Hendaknya kita hilangkan kekhawatiran ini. Benar, Anda berada di awal proses ini. Kami mempercayai Anda. Kami tahu dari pengalaman pribadi kami sendiri bahwa di dalam diri Anda, dan siapapun itu, memiliki kemampuan menjadi hebat, meskipun belum tersalurkan. Kami tidak ragu sedikit pun bahwa sebenarnya Anda sudah hebat. Tetapi mungkin sampai sekarang sisi ini masih tersembunyi. Pada audio ini berisi jumlah kiat yang akan menolong Anda merasa lebih yakin diri. Jika keyakinan itu tumbuh, maka emosional Anda lebih siap untuk memenangkan orang-orang yang Anda tuju. Tambahan pula, Anda akan memancarkan daya tarik untuk memikat dan menarik orang. Penyanyi besar Whitney Houston menyanyikan satu lirik, "Belajar mencintai diri sendiri merupakan cinta yang paling besar." Memang benar bahwa hanya orang yang menghargai dirinya sendiri mampu menunjukkan cinta yang besar kepada orang lain. Oleh sebab itu, penting sekali Anda belajar menyukai diri Anda sendiri sebesar mungkin. Semuanya itu dapat disarikan menjadi citra diri yang positif. Daya tarik. Apakah Anda pernah memperhatikan orang yang cenderung mengambil daya tarik orang lain yang bersamanya, cenderung memikat orang? Renungkanlah dalam-dalam orang yang paling Anda sukai. Tak payah lagi Anda memetik daya tarik positif orang-orang ini, dan itulah sebabnya Anda senang kepada mereka. Maka dapatlah dimaklumi kalau orang mencoba memancarkan daya tarik positif itu kepada orang-orang. Tetapi bagaimana itu terjadi? Sekali lagi, dengan merasa bangga atas diri Anda sendiri. Citra diri yang positif memancarkan daya tarik yang positif pula. Hal ini tampak pada wajah, bicara, dan perilaku Anda. Daya tarik yang Anda pancarkan akan menjadi aura yang menerangi atmosfer di sekitar Anda, melanda dan memikat individu-individu yang berhubungan dengan Anda. Orang lain akan senang bersama Anda karena sikap Anda yang positif. Inilah sumber sejati daya pikat pribadi yang kita sebut sebagai karisma. Kiat bercinta nomor 1, ramah kepada diri sendiri. Sebelum Anda memancarkan keyakinan diri, maka Anda harus memperlakukan diri Anda sendiri dengan keramahan, toleransi, dan belas kasih. Riset ilmiah menunjukkan bahwa banyak orang berlaku lebih keras terhadap dirinya sendiri daripada yang semestinya. Mereka terlalu negatif dan mengkritik diri terhadap gagasan-gagasan sendiri. Cercaan yang terus-menerus terhadap diri sendiri hanya akan merendahkan citra diri. Dan akibatnya, perendahan diri itu dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk memenangkan orang yang diinginkan. Jadi buanglah jauh-jauh. Sebagai langkah pertama untuk memenangkan seseorang, maka bertekadlah senantiasa untuk menghapuskan semua bentuk penghinaan diri semacam itu. Berniatlah teguh untuk tidak merendahkan diri lagi. Mulai saat ini, yang penting Anda lebih bangga diri dan ramah kepada diri sendiri. Memang Anda tidak mungkin sempurna, tetapi usahakan bahwa sekurang-kurangnya Anda menghormati diri sendiri. Bagaimana memulainya jika perasaan rendah diri itu merupakan kebiasaan Anda? Pertama, menyadari sepenuhnya seberapa besar perasaan Anda itu. Catatlah kapan Anda mengatakan sesuatu yang negatif tentang diri Anda. Renungkanlah dan lakukanlah dialog pribadi. Adakah alasan Anda kecewa terhadap diri Anda sendiri? Bahkan jika Anda marah terhadap perilaku Anda, sadarilah bahwa Anda dapat belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Anda dapat berubah. Bersikaplah kritis atas perilaku Anda, bukan menyalahkan diri sendiri. Perhatikanlah pada tindakan, bukan orangnya. Lebih baik mengatakan, "Saya melakukan sesuatu yang bodoh," daripada mengatakan, "Saya bodoh." Baliklah hal-hal yang negatif itu. Anda selalu dapat menemukan sesuatu yang positif dalam diri Anda. Tentu saja hal ini menuntut untuk melepaskan diri Anda sendiri.
Tetapi siapakah yang tidak pantas menerima belas kasih? Dan kami berjanji bahwa kemajuan akan Anda alami, karena cara ini akan melebihi hasil-hasil yang Anda harapkan dengan mencela diri. Sedikit demi sedikit Anda akan memperbaiki perasaan Anda terhadap diri sendiri. Bila Anda merasa lebih yakin diri, hal ini akan terlihat dan orang-orang di sekitar Anda akan tangkap terhadap aura yang Anda pancarkan. Bukan berarti Anda harus terus-menerus memaafkan kesalahan-kesalahan Anda atau membual kepada orang lain. Sadarlah bahwa setiap orang mempunyai kesalahan. Berbuat salah tidak menjadikan Anda jahat. Sebenarnya, manusia dapat bekerja untuk kepentingan Anda, seperti seorang jejaka yang mengatakan, "Saya tidak menginginkan orang yang terlalu sempurna." Kedua, sadarlah bahwa tidak seorang pun sempurna. Setiap orang berbuat salah dan Anda berhak untuk salah. Kesalahan tidak membuat Anda menjadi rendah, hanya menegaskan bahwa ia memang manusia. Ketiga, jangan putus asa jika Anda mendapatkan kesulitan untuk menumbangkan rasa perasaan rendah diri. Ketahuilah, bila Anda dijangkiti kompleks rendah diri, Anda tidak sendirian kok. Nyatanya, sebagian besar orang di dunia ini diam-diam merasa lebih rendah terhadap orang lain, walaupun mereka tidak mengungkapkannya secara terus terang. Jadi, perasaan ketidakmantapan Anda tidak luar biasa. Anda tetap mendapatkan apa yang Anda inginkan. Berjuta-juta orang mempunyai rasa itu, tetapi semakin Anda dapat menerima diri Anda sendiri tanpa merendahkan diri sendiri, maka banyak manfaat yang Anda dapatkan. Keempat, sadarilah akan kelemahan-kelemahan yang Anda miliki pada waktu yang lalu. Bila Anda mampu mengenalinya sebagai kesalahan-kesalahan, maka Anda mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri. Akhirnya, kendalikan pola pikir Anda. Menuruti pikiran yang negatif akan merusak tentu saja. Bagaimana tahu Anda berpikir negatif? Dengan perasaan Anda. Bila Anda merasa depresi, marah, bersalah, kesepian, sedih, putus asa, atau gejolak emosi lainnya, tentu Anda mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Tapi, biasanya perasaan ini muncul di bawah sadar. Keluarkanlah rasa perasaan itu. Tanyailah diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rasakan? Mengapa saya berperasaan demikian? Kejadian-kejadian apakah yang membuat saya mempunyai perasaan seperti itu? Anda tidak dapat menghentikan rasa perasaan dan kesan-kesan yang muncul di kepala Anda, tetapi Anda dapat mengendalikan reaksi Anda. Praktekkanlah pendekatan garis merah. Simaklah pikiran-pikiran negatif yang muncul di kepala Anda. Pada pokoknya, menggaris merahi pikiran-pikiran negatif itu. Begitu tahu ada pikiran-pikiran negatif, kurangi kekuatannya. Secara jujur hadapilah, selidikilah, analisislah. Lakukanlah dengan tegas dan tuntas. Jika perlu, lakukanlah selama beberapa hari, dan tulislah pikiran-pikiran itu. Tanyalah pada diri sendiri hal-hal yang dapat diubah dan yang tidak. Lalu cobalah mengubah yang dapat diubah dan menerima yang tidak dapat diubah. Anda mungkin putus asa karena tidak dapat merubahnya, tetapi Anda akan heran atas besarnya perubahan dalam hidup Anda hanya dengan merubah beberapa hal yang dapat Anda kendalikan tersebut. Hal ini akan meningkatkan harga diri Anda dan mempertinggi kemampuan untuk memenangkan orang-orang yang Anda kehendaki. Berikanlah pujian pada diri sendiri. Cara yang paling baik untuk meningkatkan harga diri Anda adalah dengan menyadari hal-hal baik yang telah Anda miliki. Sifat-sifat baik manakah yang Anda miliki? Aspek-aspek positif manakah yang terdapat pada diri Anda? Tiap orang pasti mempunyainya. Sekali lagi, siapkanlah pensil dan kertas, lalu buatlah daftar tentang sifat-sifat baik Anda. Mula-mula Anda mengira tidak memiliki apa-apa atau sangat sedikit hal positif itu. Tetapi hal ini tidak benar. Tiap orang mempunyai sifat-sifat positif yang patut mendapatkan pujian. Anda juga harus mendapatkannya. Pikirkan hal-hal positif yang dapat Anda selesaikan. Amatilah orang-orang yang menyukai, menghormati, dan menghargai Anda. Tulislah hal-hal yang sebenarnya Anda sukai. Tabiat, bakat, dan prestasi. Tulislah hal-hal yang menyenangkan yang Anda lakukan untuk orang lain. Kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Tulislah keterampilan yang Anda miliki sejak lahir atau karena usaha Anda. Anda akan heran atas pengaruhnya, yakni daftar ini akan memberikan harga diri Anda merasa lebih bangga daripada di masa lalu.
Bahkan jika Anda telah menyelesaikan latihan ini dan meneruskan ke bagian lain, Anda tetap dapat melanjutkan mendaftarkan hal-hal positif itu bila Anda menyadarinya. Jadikanlah daftar tumbuh ini menjadi bagian dari hidup Anda yang Anda simpan untuk ditinjau dan diperbaiki dari waktu ke waktu. Inilah cara yang dilakukan oleh Benjamin Franklin untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tahu kan siapa Benjamin Franklin? Dengan cara ini, ketika Anda merasa sedih atau tertimpa kebimbangan akan citra diri, Anda dapat meninjau daftar ini. Cara ini dapat menolong Anda merasa bangga akan diri Anda. Ingatlah, mengidentifikasikan hal-hal positif Anda, sekaligus juga berpikir lebih positif adalah dua cara yang ampuh untuk meningkatkan citra diri Anda. Dan bila penerimaan diri Anda terwujud kepada orang lain, maka mereka akan mengikuti pimpinan dan lebih menerima Anda. Kiat bercinta kedua, pantaulah cita-cita Anda. Sesuatu yang sangat aneh akan terjadi bila Anda memulai memusatkan hidup Anda dan kebahagiaan pada orang lain. Kebahagiaan itu akan rusak dan miring. Memang aneh, walaupun tidak ada yang lebih menggembirakan daripada dicintai oleh orang lain. Tetapi begitu rasa puas itu menjadi pusat kehidupan kita, maka ia akan menghindar dari kita. Memang paradoksal sih ya, tetapi benar. Agar berhasil mendapatkan cinta dan kasih sayang dari seseorang, pertama-tama Anda harus belajar berbahagia tanpa cinta dan kasih sayang mereka. Paling tidak untuk tahap tertentu. Hubungan yang membahagiakan jarang terjadi dari jalinan dua orang yang tidak bahagia. Hubungan yang membahagiakan timbul dari jalinan dua orang yang bahagia. Maksudnya adalah kesempatan Anda untuk mendapatkan cinta berasal dari memburu tujuan pribadi Anda dan berusaha mendapatkan sebanyak mungkin kepuasan dan kebahagiaan pribadi yang dapat Anda dapatkan sendiri saja. Bila Anda melakukan ini, cinta akan menyertai Anda dengan sendirinya. Dalam hal ini, cinta itu seperti bayangan. Ia akan lari bila Anda langsung memburunya, tetapi bila Anda berhenti dan menjauh, justru ia akan membuntuti Anda. Beberapa waktu yang lalu, seorang penulis mendesak temannya untuk segera mengikat janji dengan kekasihnya. Teman itu tiba-tiba serius dan secara jujur mengakui bahwa ada sesuatu yang kurang dalam diri kekasihnya. Ia berkata, dia gadis yang hebat, tetapi tampaknya ia tidak mempunyai cita-cita dalam hidupnya kecuali menikah. Saya kira saya membutuhkan orang yang punya cita-cita lebih daripada itu. Sadar atau tidak, sebagian besar kita menginginkan seseorang yang punya cita-cita dan menonjol di suatu bidang, meski tanpa kita. Anda pun harus menentukan arah jika berharap untuk menarik orang. Untuk mengejar tujuan, Anda perlu mengenali cita-cita pribadi Anda dan merencanakan cara-cara untuk mencapainya. Mempunyai rencana untuk bertindak, menempuh langkah-langkah tertentu yang perlu untuk mencapai cita-cita itu merupakan proses yang paling penting untuk hidup yang bahagia dan berhasil. Penetapan cita-cita dapat menjadi pengalaman yang sangat positif, yang lebih menekankannya pada potensi positif, bukannya pada kekurangan-kekurangan Anda. Hal ini meyakinkan Anda akan kebenaran nilai-nilai yang tak terbatas dan membantu Anda untuk memberikan kepercayaan diri pada orang lain. Apakah Anda pernah memperhatikan bahwa orang yang Anda inginkan tidak menyukai Anda karena Anda tidak mempunyai sifat-sifat tertentu? Oleh karenanya, cita-cita yang Anda tetapkan untuk diri sendiri selalu dapat dicari jalan peningkatannya. Keyakinan diri Anda akan terus bertambah bila kebanggaan diri meningkat saat Anda mendapatkan beberapa sifat dan tabiat pada orang lain. Namun, manfaat yang paling besar adalah adanya kekuatan yang berasal dari pengambilan langkah-langkah aktif untuk mengendalikan kehidupan Anda sendiri. Renungkan saat-saat Anda bangga atas hidup Anda dan bandingkan dengan saat-saat Anda tidak bangga. Anda akan menyadari bahwa Anda merasa bangga bila secara aktif Anda mengambil langkah-langkah untuk mencapai sesuatu tujuan dalam hidup Anda. Sebaliknya, bila Anda tidak melakukan apapun, jemu atau cuma berharap, maka Anda merasa kurang yakin dengan diri sendiri. Tanpa tujuan-tujuan tertentu, Anda akan macet dan kehilangan keyakinan diri. Kesan inilah yang hendak Anda tunjukkan kepada orang yang Anda inginkan, bukan? Cita-cita membantu Anda untuk mewujudkan arah yang tepat, sehingga Anda maju dengan yakin.
Bayangkanlah skenario berikut. Mobil Anda penuh bensin. Anda menyalakan mesin, memasukkan gigi persneling, dan keluar dari tempat parkir. Tiba-tiba Anda akan sadar, tak tahu aku mau kemana. Kedengarannya aneh, saat ini betapa banyak orang yang puas berbuat demikian dalam kesadaran yang jauh lebih berharga daripada mobil, yakni hidup kita sendiri. Anda jangan masuk perangkap. Kiat bercinta ini menuntut Anda berperan lebih aktif dalam hidup Anda sendiri. Dengan mengenali cita-cita pribadi dan mengambil langkah-langkah untuk meraihnya, hidup cinta Anda akan dengan sendirinya berada pada tempat yang semestinya. Yang pertama, tentukan apa yang Anda inginkan. Renungkan harapan dan keinginan Anda saat ini. Mimpilah yang hebat-hebat, tetapi uraikan dalam langkah-langkah kecil sehingga selalu ada yang Anda lakukan untuk tahap berikutnya. Tanyalah pada diri sendiri, apa sebenarnya yang ingin saya selesaikan dalam waktu dekat ini? Apa yang ingin saya raih? Yakinkanlah bahwa cita-cita Anda terdiri atas hal-hal yang dapat Anda lakukan secara pribadi. Jangan tergantung pada pertolongan orang lain. Anda tidak dapat bergantung pada orang lain untuk meraih cita-cita Anda. Adalah orang yang dapat melaksanakan rencana Anda sendiri. Berikutnya, tuliskanlah cita-cita Anda. Untuk beberapa alasan, cita-cita menjadi sangat nyata ketika dituliskan. Dengan demikian, Anda mempunyai catatan akan niat Anda untuk mencapainya, yang akan membantu Anda tetap pada jalur kemajuan Anda. Bila tidak, akan terlalu mudah melupakan cita-cita Anda dan tidak terlaksana. Berikutnya, mengetahui prioritasnya. Dari beberapa hal yang Anda inginkan, tentukan mana yang paling penting. Tentukan cita-cita yang akan Anda laksanakan lebih dahulu. Selanjutnya, pasanglah jadwal. Perbedaan antara cita-cita dan harapan adalah bahwa cita-cita itu mempunyai batas waktu. Selama waktu itu kita bermaksud melakukan hal-hal tertentu untuk meraihnya. Berikutnya, uraikan cita-cita Anda menjadi tugas-tugas harian. Kalau kita membicarakan tentang penentuan cita-cita, kita tidak membicarakan tentang cita-cita yang abadi, melainkan cita-cita untuk keberadaan Anda dari hari ke hari. Apa jadinya jika seseorang pengusaha tidak tahu apa yang harus diselesaikan setiap harinya? Bagaimana seseorang guru dapat efektif bila ia hanya memikirkan ujian semester saja dan mengabaikan rencana pelajaran harian? Anda akan sangat efektif dalam memecahkan cita-cita jangka panjang menjadi cita-cita harian. Memutuskan rencana khusus untuk bertindak, membuat cita-cita dan merencanakan langkah-langkahnya merupakan proses yang sangat penting untuk hidup bahagia dan berhasil. Lakukanlah. Pada akhirnya Anda akan menemukan cara untuk memenangkan orang yang Anda inginkan. Kiat bercinta 3. Santai. Setiap orang yang pernah berselisih paham begitu sengit dengan orang lain tentu mengetahui akan ketegangan dan kegelisahan dalam bergaul dengan orang itu. Terasa akan mati, bukan? Kaki Anda kaku dan Anda takut berbicara, karena Anda akan bersuara parau. Ditambah dengan suara ragu-ragu. Naluri menyeluruh Anda menyembunyikan rasa gugup ini. Sedangkan pikiran sehat Anda ternyata tidak dapat melakukannya, yang justru menambah perasaan tegang Anda. Apa yang harusnya dilakukan bila dalam keadaan situasi ini? Tentu saja santai. Tetapi sampai sekarang ini tidak ada orang yang memberitahu cara melakukan bagaimana santai itu. Nah, kini Anda akan mempelajari latihan santai yang bermanfaat. Anda siap? Begini, tidak apa-apa kalau gugup. Anda paham? Lakukanlah sekali lagi, karena hal ini sulit dipahami. Tidak apa-apa kalau gugup. Benar, akibatnya perkara yang hendak kita hindari menjadi tidak begitu menakutkan lagi. Tidak apa-apa kalau gugup, itulah tagline-nya. Masalah yang sebenarnya bukanlah kegugupan kita, melainkan ketidakmauan kita untuk maju sedikit demi sedikit. Sebenarnya kemampuan untuk berhasil itu ada dalam diri kita, tetapi kita dibujuk untuk tidak menggunakannya. Jadi santai saja. Sadarilah bahwa tidak apa-apa kalau merasa gugup. Anda akan heran mengetahui betapa banyak orang yang sebenarnya lebih tertarik pada Anda bila mereka menyaksikan keberanian Anda untuk berbuat daripada ketakutan-ketakutan Anda.
Suara yang bergetar itu lagu di telinga mereka dan pujian yang lebih besar daripada dugaan Anda. Hal ini tidak berarti Anda harus bergumul dengan perasaan gugup Anda. Bersedialah saja mengikuti arus itu. Just go in the flow. Jangan menempuh salah satu jalan yang ekstrim yang luar biasa, yaitu menekan atau memperbesar rasa gugup itu. Anda boleh merasakannya bila dapat, karena ia tidak akan berlangsung terus. Begitu Anda bertindak, meskipun takut ya, rasa takut itu akan hilang. Tahukah Anda obat paling efektif untuk mengatasi rasa gugup? Obat itu adalah alamilah atau hayatilah, nikmati saja. Sekarang mengapa perlu belajar santai sebagai bagian upaya Anda terhadap orang yang Anda mau? Jelasnya Anda ingin merasakan bahwa Anda orang yang paling mengesankan, bukan? Anda ingin menjadi orang yang punya keyakinan diri, bukan? Dapat santai merupakan sarana yang penting untuk membantu Anda menguasai situasi. Dengan menemukan ketenangan dan kedamaian batin saat Anda merenung sendirian, Anda akan menyadari bahwa keseluruhan hidup Anda tidak bergantung pada satu pertemuan dengan orang lain saja. Anda akan menemukan sumber-sumber keyakinan diri, tempat Anda menyadarkan diri pada saat tingkat kegelisahan Anda mencapai daerah merah. Juga ada alasan lain mengapa Anda perlu santai bila Anda bersama dengan orang lain. Bila Anda membawa sikap yang sejuk dan tenang, orang-orang lain akan mengikuti pimpinan Anda dan merasa tenang dan santai juga bersama Anda. Sebaliknya, bila Anda seringkali bertemu dengan orang lain dan merasa gugup terus-menerus, maka akan menyebabkan kecanggungan lain dan mereka akan lebih berjaga-jaga dan malah bersikap bertahan. Bila tidak risau dan santai, pikiran bawah sadar Anda makin bebas untuk mengarahkan perbuatan-perbuatan Anda dalam pergaulan. Dan seperti sebuah alat yang otomatis, Anda akan menemukan bahwa mempercayai kemampuan intuisi Anda akan membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan. Tentu saja, kita tampil paling baik bila kita bebas dari kerisauan dan santai. Namun, bagaimana Anda dapat membekukan situasi yang paling penting dalam hidup Anda? Jawabnya, tidak dapat. Jadi janganlah merasa putus asa jika Anda mengalaminya. Kompensasinya yaitu bila Anda benar-benar menguasai, Anda akan merasa lebih percaya diri dalam pengalaman-pengalaman yang sama di kemudian hari. Jadi janganlah takut menguasai situasi. Bagaimanapun selalu bermanfaat bagi Anda, apapun akibatnya. Anda selalu menang, baik secara kebetulan seperti yang Anda inginkan, atau dengan mengumpulkan pengalaman yang membuat Anda menjadi sangat lembut dan sejuk pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi, bersantai saja, Anda tidak akan rugi. Kiat bercinta 4, berbicara dengan keyakinan. Apakah Anda tidak ingin berbicara dengan orang yang Anda inginkan dengan keyakinan? Pentinglah untuk menerima diri Anda sendiri. Janganlah halangi usaha-usaha Anda untuk berbicara dengannya karena khawatir akan pendapat mereka terhadap diri Anda. Apa yang Anda katakan tidaklah sama pentingnya dengan fakta bahwa Anda menyatakan sesuatu. Karena Anda sudah terbiasa untuk tidak membiarkan ketakutan merintangi pembicaraan Anda, maka kemampuan Anda akan meningkat, lebih berbobot, dan lebih memikat. Mengawali percakapan. Bagaimana cara mengawali percakapan dengan orang yang baru dikenal? Orang merasa kurang enak pada aspek interaksi sosial ini dibanding dengan aspek-aspek lainnya. Tidak hanya merupakan tekanan pada orang yang mencoba memulai percakapan, tetapi juga pada orang yang didekati. Orang yang didekati merasa sulit karena ia cemas kalau tanggapannya nampak tidak cocok atau tolol. Tetapi beberapa teknik kunci dapat membuat Anda merasa lega. Memulai suatu percakapan tidaklah sulit sebenarnya. Bila Anda dapat mengatasi keengganan awal, Anda akan membuat percakapan sebagai sarana yang efektif untuk mempermudah mendapatkan orang yang Anda inginkan. Pertama, Anda harus menyadari bahwa percakapan itu tidak hanya sekedar kata-kata, melainkan juga kontak mata dan bahasa tubuh. Sadarilah juga bahwa ekspresi raut muka merupakan bagian penting dalam percakapan. Jika Anda terus tersenyum meskipun tergagap-gagap, Anda akan memberikan kesan yang baik. Kegelisahan dalam percakapan. Marilah kita membahas dasar-dasarnya.
Salah satu alasan utama mengapa Anda merasa gelisah mengawali percakapan dengan orang yang baru dikenal adalah ketakutan untuk ditolak. Anda takut jika Anda tidak menemukan cara yang tepat, Anda akan ditolak. Betapa hina dan malu. Anda hanya membayangkan diri Anda tenggelam dalam rasa malu. Pikiran-pikiran seperti ini hendaknya dihilangkan. Kunci untuk percakapan yang berhasil bukan menggunakan kata-kata yang indah dalam usaha memberi kesan yang baik. Rahasianya adalah datanglah sebagai seorang yang hangat dan penuh perhatian. Selama Anda melakukan usaha yang tulus untuk berkomunikasi dengan menempatkan diri sejajar dengan orang lain, itulah cara yang tepat. Jika Anda tulus, Anda tidak akan memberikan kesan buruk. Hanya bila kita berusaha menjadi orang yang mengesankan, maka kita akan mengalami kesulitan. Pokok percakapan. Apakah Anda dapat berbicara tentang bola yang bergulir? Ya, tentu saja. Boleh dipercakapkan sesuatu yang masih kurang sempurna, bahkan kalimat-kalimat kuno yang menunjukkan bahwa Anda melihat film-film tua. Anda akan merasa lucu berjalan mendekati orang-orang yang belum pernah jumpa dan berkata, "Maaf, nampaknya saya pernah berjumpa dengan Anda sebelumnya." Lakukanlah usaha itu juga baik. Adalah kodrat manusia bila disanjung dengan perhatian seperti itu. Ia akan senang kok. Pembicaraan pendek. Berbicara pendek merupakan cara lumrah untuk mengatasi kesulitan berbicara dan berjumpa dengan orang-orang yang baru dikenal. Karena itu, pembicaraan hendaknya berpusat pada hal-hal yang tidak mengancam dan tidak pribadi, seperti ngomongin cuaca, lingkungan, dan orang lain. Manfaat pembicaraan pendek adalah memberikan kesempatan pada seseorang untuk sedikit hangat atau akrab terhadap Anda dan belajar mempercayai Anda. Pendekatan yang ramah dan lambat lebih baik daripada datang seperti penjahat. Datang gabruk, beras ya. Tetapi pembicaraan pendek saja tidak akan membuat Anda berkembang dalam hubungan yang semakin dalam. Pembicaraan pendek hanya berfungsi sebagai transisi sementara untuk percakapan yang lebih berarti. Begitu cocok, Anda harus mempribadikan pokok pembicaraan. Anda perlu membicarakan rasa perasaan dan sikap-sikap yang biasanya tidak ada dalam pembicaraan pendek. Jika pembicaraan pendek sudah bergulir, secara perlahan-lahan mengarahkan pada pembicaraan tentang orang lain itu. Tanyakan hal-hal yang menunjukkan minat pada pendapat-pendapat mereka. Tanyalah pengalaman-pengalaman mereka. Kadang-kadang katakanlah tentang diri Anda sendiri, tetapi hal ini hanya jika ada hubungannya dengan orang lain, untuk menunjukkan bahwa Anda dapat menyimak pada pokok pembicaraan. Cepat-cepat alihkan kembali ke pokok perhatian mereka. Jika ia menanyakan beberapa pertanyaan tentang pribadi Anda, jawablah tanpa berlarut-larut. Ingatlah bahwa minat mereka itu ada batasnya. Khusus pada tahap awal, Anda boleh mengungkapkan secukupnya tentang diri Anda untuk menjajaki seleranya, tahui lebih lanjut. Selalu simpan misteri tentang diri Anda. Hal ini membuat mereka datang lagi. Bayangkan percakapan-percakapan Anda seperti pesta besar dan mereka sebagai hidangan utama, dan Anda sebagai bumbunya. Anda tidak ingin hidangan utama itu terlalu pedas. Tentu saja tidak perlu kita singgung di bahwa Anda harus menghindari bualan ya. Tidak ada yang lebih menjijikkan daripada orang yang tidak habis-habisnya meninggikan dirinya. Tabu untuk membicarakan yang negatif tentang orang lain. Sayangnya, beberapa orang senang mempercakapkan dan menjelekkan orang lain. Bergabung dengan orang yang suka menohok kawan adalah arti penerimaan yang keliru. Jangan sampai Anda masuk ke dalam perangkap ini, yang sebenarnya hanya menabur benih ketidakpercayaan orang yang Anda jumpai itu. Jika Anda merendahkan orang lain, bagaimana mereka yakin bahwa Anda tidak akan melakukan hal yang sama terhadap mereka? Jadi hindarilah ini dan juga gosip-gosip negatif lainnya. Hal ini akan meninggalkan kesan buruk pada orang yang Anda inginkan. Lebih baik bicara yang positif dan mendukung orang lain. Seperti sebuah pepatah mengatakan, jika Anda tidak dapat mengatakan sesuatu yang baik, janganlah berbicara sama sekali. Sebagai kesimpulan, sadarilah Anda harus berani mulai dan mempertahankan percakapan yang berhasil jika Anda ingin mendapatkan orang yang Anda inginkan. Anda tidak dapat meninggalkan unsur vital perkembangan hubungan secara untung-untungan saja. Anda terus mengendalikan dengan mendengarkan dan bertanya. Biarkan orang lain itu banyak bicara,
Tapi yakinkan bahwa Anda mempunyai persediaan bahan bakar yang cukup untuk menyalakan api bila nyala api itu tampak hampir padam. Sedikit persiapan diri akan membantu Anda. Sebelumnya, carilah beberapa ide akan topik-topik yang dapat Anda tanyakan pada mereka. Beberapa tahun yang lalu, seorang pengarang buku ini gugup atas janji berikutnya dan akan mempertahankan percakapan dengan lancar. Akhirnya ia menuliskan saja daftar topik pada kartu kecil dan diam-diam merujuk ke daftar itu sepanjang petang. Dan hasilnya luar biasa, sangat memuaskan. Tetapi jangan terpancang pada hal-hal yang khusus. Yang perlu diingat, sikap hangat dan penuh perhatian. Bahkan bila Anda tidak sepenuhnya yakin akan kemampuan Anda dapat menunjukkan bahwa Anda memperhatikan dengan cara menjadi pendengar yang baik. Orang lain menyukai hal itu. Orang tidak peduli berapa banyak yang Anda tahu sebelum mereka tahu berapa besar perhatian Anda. Kiat bercinta ke-8. Tahu apa yang Anda inginkan pada calon pacar Anda. Kiat bercinta 5. Tahu apa yang Anda inginkan pada calon pacar Anda. Sebelum melanjutkan kiat lainnya, Anda perlu mempunyai ide yang jelas akan sifat dan kualitas yang Anda cari pada orang yang Anda mau. Kadang-kadang perjalanannya cukup sulit. Merasa yakin bahwa orang itulah yang Anda inginkan akan menjadi sumber kekuatan dan motivasi Anda satu-satunya. Jika tujuan Anda lebih jelas, Anda akan lebih penuh mengikuti dan melakukan pada yang perlu untuk memenangkan orang itu. Beberapa orang tidak sadar bahwa mereka tertarik oleh kualitas-kualitas tertentu dan tidak pernah benar-benar menganalisis alasan-alasan mereka terpikat. Bagi mereka, cinta tetaplah misteri. Mereka seperti kapal di tengah-tengah samudra tanpa peta, terapung ke pulau mana saja nasib akan membawanya, dan tidak mempunyai kendali atas tujuan mereka sendiri. Tetapi Anda mesti berbeda. Bagi mereka yang memahami kekuatan-kekuatan yang memandunya dan tahu tujuan mereka, akan mampu menentukan jalur mereka sendiri. Dan itulah yang sebenarnya kami harapkan untuk Anda kerjakan. Pertama, Anda harus membuat daftar semua orang yang pernah Anda jumpai. Kemudian di samping tiap nama, tulis semua hal yang menyenangkan tentang orang tersebut. Apa yang sebenarnya menarik Anda? Apakah senyumnya? Apakah matanya? Apakah cara tertawanya, kepercayaan dirinya, kepandaiannya, atau rasa humornya? Hal-hal inilah yang Anda tanyakan pada diri sendiri. Kemudian tinjau daftar ini dan tanyakan diri sendiri kualitas-kualitas lain yang Anda inginkan untuk dimiliki orang yang Anda mau. Hal ini memerlukan pemikiran yang seksama. Segera Anda akan mendapatkan gambaran baik tentang orang yang Anda impikan. Sekarang jangan panik hanya karena Anda tidak yakin bahwa orang seperti itu ada. Ini baru langkah awal. Mengetahui sifat-sifat yang Anda inginkan pada seseorang akan mempersiapkan Anda untuk memulai pencarian Anda. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa harapan-harapan Anda tidak dapat diubah. Anda akan heran betapa mudahnya menyesuaikan keinginan-keinginan Anda dengan kemungkinan-kemungkinan nyata yang ada. Daftar Anda hanya merupakan kerangka rujukan untuk mulai. Jelas Anda dapat merevisi daftar itu jika Anda menginginkannya. Dan Anda tidak akan menemukan bahwa Anda masih tertarik pada banyak orang yang tidak memenuhi semua harapan Anda yang awal dan ideal. Tetapi yang ideal itu akan memberi kekuatan kepada Anda di dalam pencarian. Kiat bercinta 6. Rencanakan tempat perburuan. Buku ini tidak bermanfaat untuk mendapatkan orang yang Anda mau jika belum dilengkapi dengan saran-saran tempat di mana Anda mempunyai kemungkinan untuk menemukan calon pacar. Bagian ini akan membicarakan beberapa tempat yang Anda dapat gunakan atau manfaatkan untuk menanamkan benih cinta. Yang pertama, di tempat kerja. Untuk beberapa alasan, inilah tempat yang paling baik untuk bertemu orang. Pertama, Anda lama berada di tempat itu dan akan berkenalan akrab dengan pelanggan, nasabah, atau teman kerja. Kedua, karena aktivitas Anda berpusat pada usaha lain, maka dapat memberikan beberapa tekanan pada hubungan pria wanita. Tidak terhitung jumlahnya suami istri yang bertemu di tempat kerja. Walaupun beberapa orang merasakan adanya risiko untuk terlihat percintaan di tempat kerja, orang-orang lain mengatakan itu risiko yang berharga. Hanya Anda yang bisa memutuskan apakah itu berharga dalam situasi Anda. Kemudian dalam kelompok-kelompok satu minat.
atau komunitas ya. Tempat lain untuk percintaan yang kokoh terletak di dalam kelompok-kelompok yang punya minat atau hobi sama. Kelompok-kelompok pecinta foto, naik gunung, kesegaran jasmani, dan sebagainya. Mungkin ada tidak jauh dari rumah Anda. Anda dapat memperoleh katalog tentang program pendidikan orang dewasa atau sekolah umum dan membaca melalui topik-topik minat. Hal ini akan memberikan ide tentang kelompok atau organisasi yang telah muncul dalam masyarakat Anda. Dan bila belum ada, Anda selalu dapat mengikuti kursus. Ruang kelas mungkin tempat yang paling baik untuk berkenalan dengan anggota-anggota yang berlainan jenis. Biro-biro jasa juga menyediakan ladang subur bagi pertumbuhan benih-benih perkenalan. Jika Anda bekerja sama dengan seseorang untuk urusan amal kasih misalnya, akan membuat perkembangan hubungan semudah menghitung 1, 2, 3, saking mudahnya. Jika Anda berada di suatu tempat, jangan mengabaikan kemungkinan untuk pergi ke tempat-tempat ibadah. Orang-orang yang Anda jumpai di sini seringkali lebih tulus dalam mencari hubungan yang permanen dan abadi daripada orang yang Anda jumpai di tempat lain. Seorang tentara mengatakan bahwa tempat yang paling baik untuk berjumpa dengan wanita adalah di tempat ibadah. Tampaknya hubungan yang mantap dan menyenangkan mulai di tempat-tempat seperti ini. Tambahan pula, orang tua si gadis biasanya mengundangnya untuk makan malam pada akhir pekan. Jangan mengira Anda perlu keterampilan khusus atau memenuhi persyaratan ketat untuk terlibat dalam kelompok atau perkumpulan tersebut. Angkatlah telepon, tanyakan informasi dan nyatakanlah minat Anda. Banyak orang membantu Anda dengan senang hati. Melalui teman. Bila Anda berminat meningkatkan hubungan sosial Anda, ada satu metode yang tidak boleh Anda lewatkan, yaitu mengandalkan teman-teman yang sudah Anda. Seringkali ini adalah salah satu cara yang paling aman. Walaupun Anda mungkin tidak tahu sebelumnya dengan siapa Anda akan mantap berhubungan, tetapi karena Anda sudah melakukan penyaringan sebelum Anda bertemu dengannya, maka Anda dapat yakin bahwa orang itu cukup aman dan Anda dapat kreatif. Seorang pemuda mengenal sepasang suami istri yang membawa gadis-gadis lajang ke tempat-tempat pertemuan olahraga. Dan tanpa sepengetahuan gadis itu, pemuda tadi duduk di kursi yang keempat. Karena tidak seorang pun memperkenalkan kepada gadis itu bahwa si pemuda adalah anggota kelompok mereka, maka tekanan itu sirna. Mudah bagi mereka untuk saling mengenal. Sepatah kata bagi si pemalu. Kami menyadari bahwa di antara Anda yang membaca buku ini mempunyai kesulitan untuk memulai karena adanya rasa malu. Tak perlu malu. Memang banyak pemalu di dunia ini. Banyak orang begitu takut bertemu dengan orang lain sehingga mereka terus mengurung diri di rumah. Kami memahami dilema Anda. Jika Anda mengalami kesulitan untuk memulai, bolehkah kami menawarkan beberapa saran? Pertama, lakukan hubungan melalui telepon. Cobalah beberapa nomor telepon. Misalnya Anda dapat menelpon toko-toko buku dan menanyakan buku-buku tentang pokok tertentu, atau menelpon perusahaan-perusahaan dan menanyakan jasa-jasa yang mereka tawarkan beserta biayanya. Semakin Anda santai, semakin Anda kreatif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bila Anda siap bertatap muka dengan seseorang, Anda dapat mencoba pergi ke toko-toko kelontong, perpustakaan umum, restoran, atau tempat-tempat umum yang lain. Anda dapat mulai dengan meminta bantuan para pegawai untuk mendapatkan barang tertentu atau apapun yang mereka sediakan. Akhirnya, Anda mendapat cara untuk bertanya pada pembeli lain tentang waktu atau arah tempat lain. Jangan malu bila Anda berniat menempuh langkah-langkah sederhana untuk menambah keyakinan diri. Lihatlah, Demosthenes, seorang orator Yunani yang hebat, yang pada mulanya gagah bicara di depan umum. Ia biasa melatih diri di pantai dengan memasukkan batu-batu kerikil ke dalam mulutnya dan mencoba bicara dengan jelas mengatasi deburan ombak yang memecah pantai. Dengan ketekunan dan kemauan, Anda dapat juga memperoleh keyakinan diri yang tinggi. Akhirnya, Anda siap untuk berkencan. Jika Anda masih sulit untuk mendekati seseorang secara langsung, maka ide yang bagus mengajak teman pada waktu luang. Jangan takut menggunakan saran ini berulang kali. Kenapa? Makin banyak praktek yang Anda lakukan, makin Anda memiliki keyakinan diri. Jika Anda takut kehabisan bahan bicara, seperti yang telah disinggung sebelumnya, tulislah topik-topik dan simpanlah di saku Anda. Bila Anda tidak dapat mengingat apa yang sudah Anda tuliskan, permisi sebentar ke belakang dan diam-diam baca daftar itu lagi. Camkanlah, para pemalu pun dapat mendapatkan orang yang mereka inginkan. Anda dapat melakukan langkah-langkah kecil pada awalnya,
Tetapi langkah-langkah yang kecil itu akan menolong Anda mendapatkan cita-cita Anda. Sama seperti langkah-langkah yang besar selama Anda terus berlatih. Jika pada mulanya Anda belum berhasil, coba dan coba lagi. Semoga berhasil dan selamat berburu.